Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Agustinus Yosi Tegorianto dari SMPK Santa Maria II Malang. Saat ini sedang menjalani pendidikan program profesi guru yang dilaksanakan oleh Universitas Wisnu Wardana Malang. Pada siklus yang kedua ini, saya akan mengajar dengan model pembelajaran Project Based Learning. Seperti apa keseruannya? Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Maju langkah dengan kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Maju langkah dengan kasih. NKRI Harga mati. Baik. Coba mulai kanan kiri. Ada yang jawab. Matthew tadi izin pakai upacara. Lagi yang tidak masuk. Gimana ya? Baik. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Semuanya coba lihat depan. Tema kita tetap NKRI, kedaulatan NKRI ya tema kita. Nah, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak Anda untuk bernyanyi dulu. Lagunya cukup semangat, maka coba kita nyanyikan dengan NKRI harga mati. Coba kita klik. Sampai lagi menunggu auran. Baik, untuk mengawali untuk tes Anda ya, bagi Anda apakah kemarin sudah dipelajari atau belum atau tidak? Bagi ingin menanyakan, silakan angkat tangan bagi yang bisa menjawab atau mau menjawab. Yang pertama adalah arti kedaulatan dulu. Jawab. Kurang keras. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang kedua, kita memiliki dua bentuk kedaulatan. Dua bentuk kedaulatan. Cewek sudah, sekarang cowok. Matthew. Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan luar. Oke, good. Sekarang cewek lagi. Berikan saya satu contoh kedaulatan ke dalam. Nika. Pemilu. Siapa tahu arti kepanjangannya pemilu? Pemilihan umum. Oke, baik. Berikutnya lagi. Selain kedaulatan ke dalam, kita juga punya kedaulatan ke luar. Berikan saya satu contoh kedaulatan keluar. Wes bro. Belum. Oke, Pak. Oke, kerjasama dengan negara lain. Contohnya adalah oke, baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran karena ini penting ya. Kenapa kita harus tahu tujuan kita mempelajari tentang kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang ada di negara kita. Yang pertama adalah kamu ada 3 penilaian di tujuannya ya. Yang pertama ada nilai sikap, kemudian juga ada pengetahuan, ada keterampilan. Kalau sikap, kamu diminta untuk peserta didik dapat menampilkan sikap bersyukur. Kita bisa bersyukur tinggal di negara kita yang katanya adalah paru-paru dunia. Betul kan? Paru-paru dalam tubuh manusia itu sangat penting loh. Berarti paru-paru di dunia adalah ada di Indonesia. Tanpa Indonesia, dunia akan mati. Ya kan? Yang kedua adalah rasa tanggung jawab, percaya diri, disiplin. Percaya diri sudah dapat, tadi sudah berani mengangkat tangan, sudah dapat. Percaya diri, kemudian bertanggung jawab. Nanti Pak Isi akan berikan tugas ke setiap kelompok. Lalu seperti apa nanti kelompok akan berdiskusi, lalu menyampaikan hasil diskusinya di depan. Kemudian yang ketiga dan keempat ini terkait dengan pengetahuan, bahwa kamu diminta untuk menjelaskan, kemudian juga mengidentifikasi ini pengetahuannya. Jadi pemahaman Anda tentang materi hari ini nanti akan disampaikan lewat pemahaman pengetahuan. Lalu yang ketiga dan yang keenam dan ketujuh adalah keterampilan. Kemudian kedaulatan ke dalam. Siapa yang bersedia membacakan? Silakan berdiri bacakan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur kepentingan rakyat melalui lembaga,
barat dan perasaan lain tanpa campur tangan atau keputusan lain. Oke, terima kasih Mas. Silakan duduk. Baik, Ika menjawab pemilu. Apakah pemilu ada intervensi dari negara lain? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sebentar lagi kita mau pemilu nih. Apakah ada ikut campur negara lain yang terkontaminasi ke negara kita? Tidak ada. Murni negara kita yang nanti akan mengelola bagaimana demokrasi yang akan terjadi di negara kita. Ini contohnya. Jadi tidak hanya sebatas pemilu, tidak hanya sebatas pemilu saja yang terjadi, tapi ada beberapa contoh lain. Misalnya adalah melahirkan dan menerapkan produk undang-undangan. Dalam pembuatan undang-undang juga kita buat sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kemudian juga ada sensus penduduk, memungut pajak, itu juga semuanya adalah untuk kepentingan negara kita tanpa ada campur tangan negara kita. Ini terkait dengan kedaulatan kita. Sedangkan kedaulatan keluar itu pasti kita berhubungan dengan negara luar yang bisa kita lihat berbagai macam bentuk kerjasama yang terjadi di negara kita. Kalau contoh saya yakin kamu lebih tahu ya untuk bisa menyebutkan contoh-contoh kedaulatan keluar, misalnya PBB. Nah sekarang yang lagi panas misalnya antara Israel dan kita pasti terlibat di sana. Kita itu memberikan bantuan berupa makanan ataupun bisa juga bantuan militer terkait pengamanan ya, pengamanan yang bisa di sana juga. Terus serta dalam perdamaian dunia ya salah satunya tadi Israel Palestina, pengakuan hukum internasional, sistem ekonomi terbuka dan perangkulan modal asing. Ada sifat berapa di sana? Empat. Bersama-sama. Yang pertama adalah asli. Kedua, tiga, empat. Saya beri kesempatan 1 menit untuk membaca masing-masing pengertiannya. 1 menit semuanya di depan baca masing-masing. Yang pertama adalah asli. Tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Jadi kekuasaan itu murni, tidak berdasarkan atas perintah orang lain atau organisasi lain. Jadi murni kekuasaan itu asli. Jadi tidak ada intervensi dari siapapun. Maka dikatakan salah satu syarat kedaulatan adalah asli. Maka dulu kita menolak. Ingat, Jepang dulu sempat akan memberikan yang namanya janji kemerdekaan. Kalau kita merdeka mengikuti perintah Jepang, maka kemerdekaan kita tidak asli. Karena ada perintah dari negara. Yang kedua adalah permanen. Kalau permanen ya spidol permanen, berarti tidak akan pernah hilang selama negara itu masih ada, kecuali negara kita hancur. Kecuali undang-undang pembukaan undang-undang itu diganti berubah, maka akan berubah semuanya. Tidak akan berubah. Selama itu masih ada, maka kekuasaan akan tunggal berarti satu. Tidak ada yang namanya kekuasaan itu ada dua. Dualisme itu tidak boleh. Satu. Terakhir adalah tidak terbatas. Namanya kekuasaan yang pasti tidak terbatas. Apa yang dia mau ya dilaksanakan. Kita akan dibuat. Sekarang kalian akan diskusi dengan pertanyaan masing-masing. Jadi siap. Nah, Pak Yosi sudah sediakan LKPD. LKPD itu adalah tempat untuk mengisi jawaban mahasiswa ya. Nanti dituliskan di sini. Di sini nanti dituliskan ada kelompok berapa, anggota kelompoknya apa, terus atas pertanyaan itu nanti dituliskan di belakang disediakan tempat. Itu ya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia berkah
Ya, kita tes lagi, tes semangat. Semangat lagi. Pagi, maju langkah dengan kasih. NKRI. Maju kasih. Baik, kelompok satu. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Kita demokratis ya. Yang saya tuju nanti bilangnya provinsi A. Oke, setiap anak yang nanti menjawab, mendebat atau mengomentari tentang Anda pasti akan ada penilaian yang akan dituliskan di sini. Ya. Maka usahakan beraktiflah, aktiflah ketika teman-temanmu presentasi di depan. Kelompok siapa ini yang mau duluan? Kelompok yang Matthew. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari Kelompok akan menjelaskan keterkaitan video dengan kedaulatan negara Republik Indonesia. Video yang didapatkan kami juga sedang berpegang laut Natuna dengan Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi Pak teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang artikel baca yang materinya khususnya di kaitan berikut. Masalah yang muncul akhir-akhir ini adalah yaitu munculnya parkir liar yang hampir di setiap kota atau kawasan maupun di kota Malang. Dikarenakan munculnya kaitan heritage yang munculkan kemacetan di mana-mana. Salah satunya karena kaitan heritage ini memiliki beberapa oknum yang menyalahkan kesempatan dengan memunculkan parkir-parkir liar yang membuat sumber kemacetan. Masalah ini siapa sih yang bisa tahu? Dikatakan bahwa solusi dari masalah tersebut adalah melalui penegasan agar tidak terjadinya parkir liar. Namun di Indonesia sendiri juga ada mungkin dan peraturan yang sedang macet. Walaupun begitu, masih ada aja yang kiranya dari peraturan itu. Dan bagaimana perwujudan penegasan itu agar lebih mengurangi atau minimalisir terjadinya parkir liar. Terima kasih. Terima kasih Rika atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara penegasannya yaitu dengan adanya kayak polisi yang datang langsung ke razia seperti itu untuk menegaskan bahwa itu dilarang. Mungkin akhirnya diberi penjelasan agar tidak melakukan parkir liar lagi. Ya. Jawab. Materinya adalah tentang kedaulatan dan kecepatan. Hubungannya parkir liar dengan kedaulatan waktu. Terima kasih pertanyaannya Matthew. Untuk kasus parkir liar di kaitan heritage ini berhubungan dengan kedaulatan dalam, yaitu pemerintah yang memberikan peraturan untuk masyarakatnya. Itu tidak ada hubungannya dengan negara luar dan itu untuk negara kita sendiri, terutama di kawasan Malang. Mana untuk pembangunan wilayah kabupaten yang baru itu bisa melakukan sebuah dan juga kalau dilihat nyatanya dengan penegakan itu juga masih berjalan. Jadi aku Kekuasaan kita jangan artikan kekuasaan itu harus selalu ada di pemerintah pusat, ya kan? Kekuasaan itu juga ada di lingkungan kecil, misalnya pemerintah daerah. Sekolah kita juga ada kedaulatan di sini. Siapa yang memegang kedaulatan di sekolah ini? Suster. Di atasnya suster ada siapa? Ada yayasan, ada kedaulatan. Maka yang disampaikan, kenapa Pak Yesus menunjukkan parkir di sana sebagai manusia kita? Ya karena memang salah satu permasalahan yang terjadi di Kota Malang. Sehingga Malang, kalau kamu tahu, sekarang tidak lagi digunakan
sebagai kota pelajar, tapi juga ada beberapa yang menyebutkan sebagai malah kota parkir, ya kan? Makanya Pak Yusuf kasih contoh di samping ini Jalan Kawi, itu jelas badan jalan, tapi kenapa nggak ada tindakan dari pemerintah setempat ya? Berarti adanya kekuasaan dari pemerintah setempat. Yang pertama solusinya adalah dari sudah dijelaskan, memberikan penegasan berupa undang-undang. Tadi Pak Yosi teman-teman, Selamat pagi. Selamat pagi. kami dari Kabupaten Malang akan menjelaskan terkaitan golput dengan golongan NKRI. Golput ya, golongan putih. Oke, lanjut. Golput merupakan istilah politik ketika seorang manusia memutuskan memberikan suara atau juga memilih salah satu calon pemimpin, sehingga golput menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas calon pemilih. Akibatnya, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politiknya. Seperti yang ini, Masuk. saya ingin bertanya tentang kelompok ini yang berasal dari golongan putih. Bagaimana jika yang calon-calon yang dipilih menurut kami para yang milih itu kayak bisa support. Ada yang paling sedikit dengan visualisasi bisa untuk memberi sedikit untuk orang pastikan ada pencapaian atau seleksi. Jadi nggak mungkin semuanya itu jelek. Pasti ada kepolisian ada yang melakukan kampanye yang ada yang lalu dengan data. Misalnya melakukan adanya tindakan kerja berhasil nasional. Itu sendiri sudah mengurangi rasa kepercayaan terhadap kepolisian. Dan bagaimana jika terhadap pemerintah sendiri? Jika para golongan umum yang anggota masyarakat tersebut mampu berpotensi melakukan tindakan itu, dan tidak semua dapat dipercaya. Dan bagaimana mereka bisa memilih mana yang perlu dipercaya dan mana yang tidak perlu dipercaya? Ini dari kami Mas Jawa. Pasti setelah ada kasus atau apa itu yang sudah ditangani oleh pihak yang berwajib, mereka sudah melewati hal-hal atau yang kalau pemimpin tersebut pasti ditangani seperti yang sudah saya jawab setelah seleksi. Jadi kalau ada mereka itu, Baik, kita bisa simpulkan bersama-sama bahwa tadi saya masih berpolitik dengan apa terkait dengan ketidakpercayaan terhadap pemerintah ya. Pasti silakan dulu kepercayaan terhadap pemerintah. Kamu pernah mendengarkan hari Sabtu? Korban, revitalisasi korban. Itu sudah salah satu bentuk untuk mengubah mengembalikan kita kepercayaan bahwa pemerintah itu ya, itu yang kerja dan berikan tadi. Baik, saya tidak perlu semuanya untuk menjawab. Seperti biasa, Pak Isi cuma menanyakan kesimpulan. Apa yang Anda dapat dari materi? Silakan. Sebutan. Satu karakter. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes, yes. NKRI. Harga mati. Siap. Bisa. Stay.